Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SE, MM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan 2 video tentang manajemen operasi. Ringkasan pertama, pengertian peramalan dalam proses perencanaan produksi. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil, karena perubahan permintaannya relatif kecil. Tetapi, peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Peramalan horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. 2. Peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas perencanaan produk dan penentuan anggaran. Peramalan jangka pendek umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Tujuan utama dari peramalan adalah 1. Menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. 2. Menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. 3. Menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu sejalan dengan kegunaannya. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain. 1. Berdasarkan pendapat subjektif orang-orang di lapangan penjualan dan pemasaran. 2. Berdasarkan indeks aktivitas usaha. 3. Berdasarkan rata-rata data penjualan yang lalu. 4. Berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. 5. Berdasarkan kombinasi faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan produk pada suatu perusahaan merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling berintegrasi dalam pasar. Faktor-faktor tersebut hampir selalu merupakan kekuatan yang berada di luar kendali perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain siklus bisnis, siklus hidup produk, faktor-faktor lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting antara lain sebagai berikut. Akurasi, biaya, kemudahan. Untuk ringkasan video kedua, jenis-jenis metode forecasting atau peramalan dalam perencanaan produksi. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu.
dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam prakteknya terdapat berbagai metode peramalan antara lain. Jenis-jenis atau metode forecasting atau peramalan dalam perencanaan produksi. 1. Time series atau deret waktu. Analisis time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhi yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester, atau tahun. Dalam analisis time series, yang menjadi variabel yang dicari adalah waktu. Metode peramalan ini terdiri dari A. Metode smoothing merupakan jenis peramalan jangka pendek seperti perencanaan persediaan, perencanaan keuangan. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengurangi ketidakteraturan data masa lampau seperti musiman. B. Metode Box-Jenkins merupakan deret waktu dengan menggunakan model matematis dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. C. Metode proyeksi tren dengan regresi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. Metode regresi. Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan peramalan dengan metode regresi adalah mengetahui terlebih dahulu mengetahui kondisi-kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data atau dikuantifikasikan. Diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Adapun data-data yang ada di lapangan adalah musiman, horizontal, siklus, dan tren. Sekian ringkasan 2 video dari saya. Terima kasih.